Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aradia Farid Filbert Muhammad Mufin. Saya berasal dari kelas G, kelas 1G, dan nomor induk mahasiswa saya adalah 2022 10 11 03 11 345. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini yang mungkin berdurasi sekitar 3 sampai 5 menit. Saya akan membahas bukti hukum adalah ilmu. Nah, akan saya jelaskan sedikit tentang apa itu hukum dan apa itu ilmu, dan apakah hukum itu ilmu atau bukan. Dalam menelaah apakah hukum itu ilmu atau bukan, maka akan terlebih dahulu perlu diketahui definisi ilmu. Ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, sistem sendiri berarti adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Metode sendiri adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Hukum termasuk dalam ilmu karena disusun menurut sistem dan metode. Hukum pada awalnya orang-orang umum mulai mempelajari hukum secara metodis dan sistematis. Berpikir secara metodis berarti menggunakan metode yang tepat sesuai dengan objek yang dipikirkan. Sedangkan apabila kita berpikir secara sistematis berarti kita memisahkan dan menggabungkan pengertian-pengertian sesuai dengan tempat pengertian-pengertian tersebut dalam suatu sistem rasional. Di dalam keilmuan berpikir nyata dalam kedua sifat, yakni metodis dan sistematis. Nah, itu yang saya ambil dari beberapa sumber yang ada di internet. Lalu saya akan sisipkan video pengertian lebih lanjut ilmu dan sistematika pembentukan ilmu. Berikut videonya. Nah, prosesnya begini nih. Jadi orang punya hipotesis, ya. Terus kemudian dari hipotesis ini kemudian dia membuat simpulan sementara, bisa itu tesis, teori. Dari simpulan itu kemudian muncul dalil. Nah, dari dalil itu bisa muncul hukum. Hukum ini bukan kemudian undang-undang yang kita pelajari, tapi lebih ke arah doktrin. Sebagai contoh, saya contohkan, ini metode ilmiah sekali. Bagaimana Nabi Ibrahim itu bisa mendapatkan, menemukan Tuhan. Sangat ilmiah. Dia punya gagasan dulu kan. Dari punya gagasan itu muncul dari kegelisahan. Masa iya Tuhan itu batu besar? Nah, Tuhan itu batu besar. Masa iya? Nggak mungkin Tuhan itu batu besar kan? Patung. Ya, Tuhan itu nggak mungkin sebuah patung, karena patung itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan musibah atau madorot. Makanya kemudian ketika Ibrahim itu menemukan bulan, ya, dianggap bulan itu adalah Tuhannya karena dia besar. Kalau malam dia menyinari, ya kan, menyinari. Nah, itulah potongan video yang saya dapat dari internet. Terima kasih. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.